Jangan gegabah, pahami 3 jenis pakan ini sebelum mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pati Lovers. Pada kesempatan sore ini kita akan nge-review 3 pakan ikan lele ya. Jadi yang pertama ada pelet. Ini pelet apung ya, pelet pabrikan yang sering kita lihat di pasaran. Yang kedua ada pelet tenggelam. Nah, ini pelet tenggelam. Dan yang terakhir ini pakan alternatif. Jadi mungkin kebanyakan buat teman-teman yang baru main ikan tahunya mungkin wah ini pelet terapung atau pelet apung. Tapi ini yang jarang dibahas, ini pelet tenggelam. Padahal masalah tenggelam sama terapung itu cuma masalah mekanis ya. Sedangkan syarat untuk pertumbuhan ikan lele itu bukan masalah di terapungnya atau bukan masalah di tenggelamnya, tapi nutrisi mineral yang ada di dalam pelet tersebut. Jadi dari ketiga pelet ini ya, pemberiannya itu berbeda ya, cara mengaplikasikannya itu berbeda-beda. Jadi karena saya punya pakan alternatifnya ini pure shipping, sebenarnya ini bebas. Seumpama ini alternatifnya pakai CCM ataupun misalnya apa ya jenis-jenis pakan yang lain lah, mungkin kalau disebutin kurang etis. Jadi intinya ini pakan alternatif. Ini pelet tenggelam, ini subisnya pelet tenggelam, dan yang ini pelet terapung. Dari ketiga ini metode pengaplikasian ke ikannya berbeda-beda. Oke, jadi supaya lebih jelas, terus ikuti terus. Nah, jadi kalau buat pakan alternatif ya, cara aplikasinya atau cara pemberiannya seperti ini. Misalnya CCM atau apalah yang sekiranya itu alternatif, bukan pakan pabrikan. Jadi cara pemberiannya seperti ini. Dalam keadaan beku ataupun tidak beku ya, kalau beku biasanya kan terapung ya, tapi kalau nggak beku biasanya tenggelam. Tapi kalau seumpama pemberian dalam media kolam terpal, diusahakan 2 jenis pakan ini ya, pakan alternatif sama pakan pelet terapung, itu pemberiannya usahakan jauh dari pembuangan air ya, atau istilahnya tuh drainase. Kenapa harus jauh? Karena keduanya itu kalau nggak kemakan kan langsung tenggelam. Biasanya di bagian drainase itu kan letak kemiringan kolam itu dia cenderung lebih dalam. Nah, dan lebih dalam itu biasanya diisi sama amoniak. Nah, pakan yang jatuh itu biasanya nggak dimakan. Tapi kalau misalnya di di pinggiran kolam yang kemiringan kolamnya ini lebih rendah ketimbang yang drainase, seumpama ini kolam terpal gitu kan, atau kolam beton, jadi ya kayak gitu. Yang kedua ini pelet tenggelam. Jadi kalau pelet tenggelam itu beda sama pemberian kayak pakan pelet apung ya. Jadi dia tuh cuma di satu titik ya, karena ini ikannya udah kenyang, nggak res. Jadi kalau pelet tenggelam cukup di satu titik. Jadi untuk biomasa pelet tenggelam itu usahakan di atas 2,5 sampai 3 ya. Karena dia jenisnya padat. Ya. Karena dia itu jenisnya padat. Secara volume 1 kilo pelet terapung dan 1 kilo pelet tenggelam ini selisihnya lumayan jauh ya, sekalipun bobotnya sama 1 kilo, tapi volumenya itu lebih sedikit pelet tenggelam. Jadi
Kenapa biomasanya lebih tinggi pelet tenggelam? Karena kalau pelet tenggelam itu lama mengalami pembengkakan tuh. Jadi cukup di satu titik aja. Nah, kayak gini. Ini kalau pelet tenggelam kayak gini. Nah, kalau pelet tenggelam itu usahakan ukuran bibit itu di atas ukuran 9 10, 10 11 sampai ke konsumsi itu. Nah, jadi begini ya metode pengaplikasian pelet tenggelam. Jadi dia tuh nggak disebar, cukup di satu titik. Ini hampir sama kayak pakan alternatif, kayak semacam pemberian CCM. Jadi kalau misalnya di satu kolom itu ada dua media ya. Yang pertama itu kolom terpal, yang sebenarnya mungkin di kolom terpal itu sama kolom beton nggak direkomendasi pakai pakan alternatif ya. Tapi kalau misalnya darurat ya silahkan aja, itu bebas terserah. Hanya kalau misalnya pemberian pakan alternatif itu di dua media tersebut usahakan jangan di titik drainase ya, karena biasanya titik drainase itu dia lebih dalam posisi dasarnya itu, dan di posisi lebih dalam ini cenderung kotoran ikan sama amoniak itu kumpul di satu titik itu kan. Jadi usahakan pemberiannya itu di area yang lebih rendah. Jadi misalnya di sini titik drainase di tengah, jadi pemberiannya itu ya di area yang lebih rendahnya jauh gitu. Jadi supaya nanti ketika pelet itu atau misalnya nggak dimakan jatuh itu dia pasti dimakan, cuman si pelet itu dia nggak kecampur sama kotoran. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini ya pelet apung. Jadi pelet apung juga sebenarnya ada metodenya apa? Ada metodenya ya. Cara pemberian pakan atau pengaplikasiannya itu ada caranya, nggak sembarangan. Karena apa? Karena yang pertama ini kayak nutrisi ya. Yang pertama kayak nutrisi. Kelemahan pakan alternatif itu kayak semacam CCM. Kenapa ikannya itu yang bongsor-bongsor, yang kecil-kecil ikannya cenderung nggak rata? Karena apa? Pemberian pakannya kurang efektif. Beda kayak pakan pabrikan. Ini sebenarnya lebih efektif, cuman bisa nggak efektif juga kalau kita pemberiannya asal ya. Jadi namanya ini pakan terapung ya, kita harus mengaplikasikannya dengan cara disebar ke area kolam. Supaya apa? Supaya efisien. Jadi supaya ikan itu benar-benar tingkat apa ya? Tingkat kerataannya itu ya hampir di atas 90% itulah. Jadi disebar, kalau bisa disebar ya, terus disebar terus. Jadi misalnya di satu titik dia ikan kumpul, ditaruh lagi yang rendah ikannya atau yang sedikit ikannya di bagian sini, misalnya jarang, lempar lagi sebelah sini, ikan narik lagi ke sono. Jadi jangan di satu titik. Itu kalau pelet terapung. Jadi mungkin itu saja informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fatil Lovers.